Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Arif Prasetya dengan nomor 620.223.0021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja generator DC dan apa saja bagian dasar dari generator DC. Di sini kita akan memulai dengan bagian dasar dari DC generator. Seperti yang Anda lihat, konfigurasi generator DC cukup sederhana. Pendiriannya memiliki berbagai bagian tetap dari generator DC. Diputar gelung jangkar umumnya ditempatkan pada slot inti jangkar. Kumparan jangkar yang dibentuk akan menghubungkan beberapa lilitan secara seri. Lilitan jangkar dibentuk dengan menghubungkan beberapa kumparan secara seri. Medan magnet yang menyebabkan gaya gerak listrik atau EMF diinduksi di dalamnya. Cincin pemisah adalah perangkat bergerak yang digunakan untuk pembalikan polaritas dari arus. Itu terbuat dari tembaga. Cincin dibagi melalui tengah menjadi dua bagian. Kita harus menggunakan cincin split untuk mencapai satu arus. Satu arah. Arus sikat terbuat dari karbon. Blok persegi panjang berbentuk satu-satunya fungsi sikat karbon ini. DC generator adalah untuk mengumpulkan arus dari segmen komutator. Galvanometer adalah akuator elektromekanis analog yang menghasilkan defleksi putar dari beberapa jenis penunjuk sebagai respon terhadap arus listrik. Jadi bagaimana generator DC bekerja? Pertama-tama kita tidak ingin arah arus itu berubah. Yang kita inginkan untuk tetap sama setiap saat, katakanlah dalam arah ini. Jadi bagaimana kita melakukannya sekarang untuk memastikan bahwa arah arus tetap sama? Apa yang kita butuhkan bahwa sikat ini terus-menerus mengubah kontak antara kabel itu untuk setiap setengah putaran. Jadi jika arus mengalir dengan cara ini, di posisi ini sikat akan terhubung ke kawat ini, sehingga arus mengalir seperti ini dan keluar. Ketika kumparan berputar, Anda dapat melihat bahwa ketika kumparan datang ke posisi ini, arah akan berubah. Jika kita ingin menjaga arus dalam arah yang sama, kita harus disikat untuk bersentuhan dengan kawat ini benar, dan kemudian lagi di mana kumparan datang ke posisi ini lagi arah perubahan saat ini, dan sekali lagi kita ingin sikat ini bersentuhan dengan kawat ini. Mungkin kita sudah belajar bahwa untuk setiap setengah putaran kita harus mengubah kontak antara sikat dan kabel. Tetapi bagaimana kita membuat proses ini terjadi secara otomatis? Kita dapat mengotomatiskan proses ini dengan menambahkan cincin split. Cincin split seperti namanya adalah cincin yang terbelah di antara
di antara membagi dua setengah cincin dengan celah yang sama. Di antaranya sekarang mari kita lihat bagaimana cincin split secara otomatis mengubah kontak untuk setiap rotasi penawaran jadi benar. Sekarang sikat ini bersentuhan dengan setengah bagian cincin split warna violet. Saat kumparan berputar dan sampai pada posisi ini, arah arus berubah dan disikat sekarang bersentuhan dengan setengah bagian lainnya dari cincin split warna pink. Pengaturan ini memberikan arus yang mengalir ke arah yang sama. Lagi saat kumparan mencapai posisi ini, menyelesaikan setengah putaran lagi, Anda dapat melihat bahwa hanya berubah sikat kontak bersentuhan lagi dengan pilot warna setengah bagian cincin split. Dengan cara ini, generator DC dibangun di mana arusnya hanya mengalir dalam satu arah melalui sirkuit eksternal, dan dalam pengaturan ini dengan sikat dan cincin split yang membantu kita untuk secara otomatis mengubah. Kita menyebutkan komutator ini split tidak bertindak seperti komutator Z. Hal berikutnya yang harus kami sebutkan bahwa itu sangat penting untuk prinsip kerja generator DC adalah bagaimana kita dapat menentukan arah medan magnet saat ini dan gaya. Untuk menentukan semua, kita harus menggunakan Fleming aturan tangan kanan dalam grafik, di mana V mewakili jumlah EMF dan T yang diinduksi mewakili waktu. Anda akan melihat dalam grafik bagaimana gelombang sinus berubah dengan kecepatan rotasi kumparan. Dalam hal ini memiliki rotasi searah jarum jam. Peningkatan kecepatan rotasi kumparan meningkatkan jumlah EMF yang diinduksi. EMF yang diinduksi memiliki positif tanda. Juga Anda lihat contoh bagaimana gelombang sinus berubah dengan kecepatan putar kumparan sehingga kumparan berputar berlawanan arah jarum jam. Kecepatan putar kumparan meningkatkan jumlah EMF yang diinduksi. Dalam hal ini EMF diinduksi memiliki tanda negatif. Untuk menyimpulkan, generator DC memiliki banyak keunggulan seperti desainnya sederhana, pengoperasiannya sederhana, tegangannya konstan yang sangat andal dapat diciptakan. Kontrol kecepatan juga mudah. Generator DC banyak ditambahkan dalam aplikasi seperti booster dan peralatan mengisi baterai dan tata surya. Dalam keadaan darurat di rumah kantor, saya harap Anda sekarang tahu segala tentang generator DC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.